Lamanya banjir yang merendam permukiman warga membuat sejumlah warga mulai terserang penyakit. Petugas pun disiagakan membawa warga yang sakit untuk dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Meski ketinggian air mulai surut, banjir masih merendam sejumlah rumah warga. Warga yang memilih bertahan di rumah mereka kini mulai mengeluhkan sakit. Petugas pun menyiagakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang sakit dan dibawa dengan menggunakan ambulans ke rumah sakit di Kecamatan Kerinci. Sementara bantuan logistik juga dikirimkan bagi warga yang terdampak banjir. Lalu apakah banjir hingga siang hari ini mulai berangsur surut? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Sawino Ardi di Pekanbaru, Riau. Sawino, sudah hampir 2 pekan banjir terjadi di Kabupaten Pelalawan, Riau. Lalu bagaimana kondisinya hingga siang hari ini? Baik, Juno dan saudara, memang banjir sudah terjadi di Kabupaten Pelalawan ini semenjak 2 pekan terakhir. Dan hingga pagi tadi kami pantau memang banjir sudah mulai surut. Dan pantauan di lokasi banjir saat ini ketinggiannya sekitar 50 hingga 1 meter. Tentu ini masih terjadi, kemudian warga juga masih banyak yang mengungsi di rumah mereka, maksud kami rumah kerabat mereka yang tidak banjir. Kemudian warga ada juga yang mengungsi di tenda pengungsian mereka. Banjir juga menyebabkan warga terserang penyakit. Petugas dari TNI, kemudian polisi ini menyiapkan 2 ambulan untuk membawa warga yang sakit ke rumah sakit yang ada di Kecamatan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Juno. Ya Sawino, tidak hanya 1.700 rumah warga terdampak, namun juga banjir ini merendam jalur lintas timur atau Sumatera. Lalu bagaimana dengan rekayasa dan bagaimana antisipasi terkait dengan jalur ini, mengingat jalur ini penting untuk distribusi logistik? Baik, selain merendam perumahan yang ada di Kabupaten Pelalawan, banjir juga merendam di jalan lintas timur. Ini jalannya cukup panjang yang terendam banjir, ini sekitar 12 kilometer. Dan saat ini banjir juga masih tinggi di wilayah tersebut, sekitar 100 cm ini masih merendam di jalan lintas timur. Tentu dari tim yang ada di lokasi ini melakukan mendatangkan 2 alat berat berupa eskavator untuk membantu kendaraan-kendaraan yang sebelumnya mogok di jalan. Sampai saat ini kendaraan yang bisa melalui jalan tersebut ini merupakan kendaraan yang ukurannya lebih besar seperti truk tonase ini, kemudian mobil bus yang memiliki ketinggian. Sementara mobil pribadi sendiri sampai saat ini belum bisa melalui, namun ada alternatif jalan yang bisa untuk dilalui, ini melalui lintas tengah Sumatera. Kalau saya ceritakan ini untuk runtutannya dari Kota Pekanbaru ini menuju arah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian menuju arah Kabupaten Indragiri Hulu. Begitu sebaliknya, baik dari Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Kabupaten Kuansing dan Kota Pekanbaru. Namun untuk perjalanan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 10 jam. Sementara kalau dari lintas timur sendiri ini membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 jam, Juno.